Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Aishi. Dan saya mau menginformasikan bahwa ada info penting ya untuk jamaah haji. Ya, semua jamaah haji baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara dari seluruh dunia. Ini info penting. Pagi ini saya buka Instagram. Itu setelah saya keluar berjemur tadi sebentar, beli makan untuk sarapan, saya pulang buka Instagram, ketemu bahwa ini info ya, di Arab Saudi dikonfirmasi ya, Arab Saudi konfirmasi 9 kasus MERS-CoV, jamaah haji RI diminta tak foto dengan unta ya. Itu dia kasusnya. Jadi sudah ditemukan virus MERS-CoV. Virus ini itu setahu saya itu munculnya di Arab Saudi awalnya tuh di tahun 2012. Itu bedanya dengan COVID. Kalau COVID itu dia munculnya di 2019, terus dari kelelawar. Kalau MERS-CoV ini munculnya di 2012 di Arab Saudi, dengan muncul pertama kali itu dari unta. Nah, ini dia. Makanya dilarang foto dengan unta. Dan seterusnya di slide selanjutnya ini ya. Nah, meskipun banyak kasus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun para jemaah haji dan petugas haji harus waspada ya. Hindari kontak langsung dengan unta, termasuk foto dengan unta dan minum susu unta di peternakan, atau tidak mengonsumsi produk olahan unta yang tidak terjamin kebersihannya. Nah, ini perkataan dari Dr. Muhammad Imran, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Makkah. Nah, kantor kesehatan haji Indonesia ini dekat dengan housing saya, apartemen saya, sekitar 1 atau 2 km lah dari sini ya, kantor ini. Jadi seberbahaya apa virus ini dan apa perbedaannya, termasuk bagaimana pencegahannya dan bagaimana proses penularannya, kita dengar sama-sama ini dari ChatGPT ya, yang akan merangkum hal itu. Kita dengar gimana sih tentang virus MERS-CoV ini ya. Jadi kepada jemaah haji bisa mengambil tindakan pencegahan ketika sampai di sini, bisa mengambil tindakan pencegahan agar tidak terkena virus MERS-CoV ini. Karena virus MERS-CoV ini sama dengan COVID, dia sama-sama menyerang saluran pernafasan, sama-sama menyerang paru-paru, dan dia ya lebih rentan kena itu orang yang sudah tua. Apalagi banyak dari Indonesia nih yang jamaah hajinya yang sudah berumur ya. Makanya penting sekali informasi ini untuk didengarkan sampai habis. Nah, ini dia informasinya. Halo ChatGPT. Halo, ada yang bisa saya bantu? Iya, ada. Apa itu? Tentu, ada. Oke. Ya, apa itu virus MERS-CoV yang terdeteksi di Arab Saudi pada tahun 2025? MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyebabkan penyakit pernapasan. Virus ini pertama kali terdeteksi di Arab Saudi pada tahun 2012. MERS-CoV menyebar terutama melalui kontak dengan hewan seperti unta atau antar manusia. Gejalanya bisa berkisar dari ringan hingga berat, seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pemerintah Arab Saudi biasanya mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan penyebaran virus ini. Jika ada perkembangan baru terkait MERS-CoV di Arab Saudi pada tahun 2025, saya akan mencari informasinya untuk Anda. Bagaimana proses penyebaran virus MERS-CoV ini? Penyebaran virus MERS-CoV umumnya terjadi melalui beberapa cara. 1. Kontak dengan hewan. MERS-CoV sering dikaitkan dengan unta. Orang yang memiliki kontak dekat dengan unta atau mengonsumsi produk dari unta yang terinfeksi berisiko lebih tinggi terinfeksi. 2. Transmisi antar manusia. Virus ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain, terutama melalui droplet pernapasan saat seseorang batuk atau bersin. 3. Kontak langsung. Penyebaran juga bisa terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh atau permukaan yang terkontaminasi. Penting untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan, seperti mencuci tangan secara teratur dan menghindari kontak dengan hewan yang mungkin terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus ini. Seberbahaya apa virus MERS-CoV ini?
Virus MERS-CoV dapat menyebabkan penyakit pernapasan yang bervariasi dari ringan hingga parah. Tingkat keparahan infeksinya bisa berbeda-beda pada setiap individu. Gejala umum meliputi demam, batuk, dan sesak napas. Pada beberapa kasus, infeksi ini bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia atau gagal napas yang dapat mengancam jiwa. Angka kematian akibat MERS-CoV cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa infeksi pernapasan lainnya, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mendapatkan perawatan medis jika terinfeksi. Apa bedanya MERS-CoV sama coronavirus? COVID-19. MERS-CoV dan COVID-19 sama-sama disebabkan oleh jenis virus yang termasuk dalam keluarga coronavirus. Tetapi ada perbedaan utama di antara keduanya. 1. Virus penyebab. MERS-CoV disebabkan oleh virus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV. Sementara COVID-19 disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2. 2. Geografi dan waktu muncul. MERS-CoV pertama kali terdeteksi di Arab Saudi pada tahun 2012. Sedangkan SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina, pada akhir tahun 2019 dan kemudian menyebar menjadi pandemi global. 3. Gejala. Gejala MERS-CoV dan COVID-19 memiliki kesamaan seperti demam dan sesak napas. Tetapi COVID-19 cenderung memiliki gejala yang lebih ringan pada banyak orang seperti batuk kering dan kehilangan penciuman. 4. Tingkat keparahan. MERS-CoV cenderung memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi dan angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19. Meskipun keduanya disebabkan oleh coronavirus, virus yang menyebabkan penyakit ini berbeda dan memiliki karakteristik yang unik. Kalau ada lagi yang perlu ditanyakan, jangan ragu ya. Ada. Tahu nggak kamu tentang kasus MERS-CoV di Arab Saudi tahun 2025? Menurut laporan terbaru, antara 1 Maret hingga 21 April 2025, ditemukan 9 kasus MERS-CoV di Arab Saudi, dengan 2 diantaranya berakhir fatal. Sebagian besar kasus terjadi di Riyadh, termasuk infeksi yang melibatkan 6 petugas kesehatan. Menjelang kedatangan jemaah haji Indonesia pada 17 Mei 2025, Kementerian Kesehatan Indonesia mengimbau jemaah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran MERS-CoV. Apakah MERS-CoV di Arab Saudi sekarang terkendali? Saat ini, pemerintah Arab Saudi terus memantau dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengendalikan penyebaran MERS-CoV. Meskipun ada beberapa kasus yang terdeteksi, langkah-langkah seperti peningkatan kewaspadaan di fasilitas kesehatan, pelacakan kontak, dan edukasi kepada masyarakat sedang dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Secara umum, meskipun ada kasus, penyebarannya dapat dikendalikan dengan langkah-langkah tersebut. Kira-kira ada nggak tips untuk jamaah haji agar mereka bisa terhindar dari virus MERS-CoV ini? Tentu, berikut beberapa tips bagi jemaah haji agar terhindar dari virus MERS-CoV. 1. Cuci tangan secara teratur. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah batuk atau bersin. 2. Gunakan masker. Memakai masker, terutama di tempat keramaian, untuk mengurangi risiko tertular. 3. Hindari kontak dengan hewan. Menghindari kontak langsung dengan unta atau hewan lain yang mungkin terinfeksi. 4. Menjaga kebersihan pribadi. Menghindari berbagi barang pribadi seperti handuk atau alat makan dengan orang lain. 5. Istirahat yang cukup. Pastikan tubuh dalam kondisi fit dan cukup istirahat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, terima kasih. Anda telah mencapai batas harian untuk suara canggih. Anda dapat beralih ke mode standar sekarang agar bisa tetap ngobrol. Terima kasih. Nah, itu dia informasinya untuk hari ini dan semoga bermanfaat. Dan kepada semua penonton saya agar segera bisa diundang oleh Allah ke Tanah Suci, baik sebagai tamu Allah untuk berumrah ataupun berhaji ya. Saya doakan. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasi tentang haji, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.